Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita mempelajari tentang kontrasepsi pada periode prakonsepsi. Yuk teman-teman, mari kita simak videonya bersama-sama ya. WUS atau yang biasa kita kenal sebagai wanita usia subur adalah wanita yang berusia 20 sampai dengan 45 tahun yang organ reproduksinya berfungsi normal. Kapasitas reproduksi wanita mencapai puncaknya antara usia 20 dan 29 tahun. Kita pun juga harus mengetahui tentang masalah kesehatan pada WUS. Yang pertama, KEK atau kekurangan energi kronik. Menurut penelitian Ernawati tahun 2017, wanita usia subur dengan keadaan KEK akan mengakibatkan ibu hamil tidak mempunyai cadangan zat gizi yang adekuat untuk menyediakan kebutuhan ibu dan janin karena ada perubahan hormon dan meningkatkan volume darah untuk pertumbuhan janin. Kemudian yang kedua, obesitas. Obesitas dapat terjadi karena gaya hidup atau perilaku yang tidak dapat menyebabkan kehamilan beresiko salah satunya, yaitu obesitas pada wanita usia subur. Salah satu faktor yang mempengaruhi obesitas yaitu kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga dan kurangnya mengkonsumsi makanan berserat. Oleh sebab itu, wanita usia subur dengan obesitas akan berdampak pada siklus reproduksi, antara lain dapat menyebabkan infertilitas, siklus menstruasi yang tidak lancar, akan berdampak pada saat hamil yaitu menyebabkan keguguran juga, dan kematian pada janin. Kemudian, masalah kesehatan yang dialami wanita prakonsepsi selain KEK yaitu anemia. Wanita prakonsepsi adalah kelompok yang rentan terkena anemia karena mengalami menstruasi pada setiap bulannya. Masalah kesehatan reproduksi juga menjadi salah satu dampak jika hygiene tidak dilakukan secara benar, maka akan timbul keputihan. Lalu, bagaimana cara mengoptimalkan kesehatan pada WUS? Cara mengoptimalkan kesehatan pada WUS dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dimaksud meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan status gizi. Pemeriksaan penunjang merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis, terdiri atas pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan, pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pemberian imunisasi TT dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit tetanus toksoid. Ada suplementasi gizi yang bertujuan untuk pencegahan anemia gizi. Suplementasi gizi diberikan kepada WUS dan calon pengantin. Biasa kita sebut sebagai tablet tambah darah. Cara mengoptimalkan kesehatan WUS juga dapat berupa pemberian komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Salah satu hak wanita usia subur adalah untuk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima, sesuai dengan pilihan, dan tanpa paksaan. Maka salah satu cara mengoptimalkan kesehatan pada WUS yaitu WUS memiliki hak reproduksi dan seksual sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan WUS, termasuk di dalamnya mereka harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan dan alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Kemudian, pemeriksaan kesehatan lainnya yang harus diperhatikan dalam screening prakonsepsi adalah
Pemeriksaan psikologis. Kondisi psikologis sangat mempengaruhi kehamilan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. KB atau keluarga berencana adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak kehamilan, membina ketahanan serta kesejahteraan anak. Sedangkan kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan. Usaha ini dapat bersifat sementara ataupun permanen. Tujuan KB atau keluarga berencana yaitu yang pertama, fase menunda atau mencegah kehamilan. Yang kedua, fase menjarangkan kehamilan. Yang ketiga, fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Penggunaan pil oral lebih disukai karena pesertanya masih sangat muda. Sedangkan penggunaan kondom kurang menguntungkan karena pasangan muda masih sering melakukan hubungan intim sehingga memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. IUD mungkin direkomendasikan bagi mereka yang saat ini tidak memiliki anak, terutama calon peserta yang memiliki kontraindikasi terhadap pil KB. Macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik yang diberikan dengan cara disuntikkan secara intramuskular di daerah otot pantat atau bokong. Yang kedua, kontrasepsi pil merupakan jenis kontrasepsi oral yang harus diminum setiap hari yang bekerja mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma. Kontrasepsi kondom merupakan salah satu jenis KB non-hormonal. Terdapat dua jenis kondom yang berbeda, yaitu kondom yang digunakan oleh pria dan juga wanita. KB implan adalah strip yang ditanam di bawah kulit dan melepaskan progesteron. Implan adalah metode kontrasepsi yang dipasang di bawah kulit lengan dalam bagian atas. Sedangkan IUD adalah alat kontrasepsi dalam rahim yang dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian kontrasepsi pada wanita usia subur yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi usia, paritas, pengetahuan, dan juga ekonomi. Sedangkan faktor eksternal yaitu budaya, kepercayaan, pemberian informasi, dukungan suami, dan kenyamanan seksual. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menonton!